Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang lelaki saleh yang telah berkeliling dunia ke ujung timur dan barat bumi, serta memerangi kaum perusak yang menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Meskipun dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luas, tetapi dia merupakan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Allah SWT menyebutkan tentang kisahnya dalam Al-Quran. Kisah kali ini adalah tentang kisah Raja Zulkarnain. Siapakah Raja Zulkarnain itu? Kenapa namanya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Dan bagaimanakah dia mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Kita tidak mengetahui dengan pasti apakah hakikat Zulkarnain. Tetapi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa dia adalah seorang raja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah SWT memberikan kekuasaan di bumi dan memberikan kemudahan bagi penaklukan yang dia lakukan. Dia pun berkeliling bumi untuk berdakwah, menyeru orang-orang kepada agama Allah dan memerangi orang-orang yang menentangnya. Dia pun menyebarkan Islam dan memerangi kekufuran, menebarkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Sebab disebutkannya kisah Zulkarnain dalam Al-Quran adalah karena sebagian ahli kitab atau orang-orang musyrik menantang Rasulullah SAW untuk menyebutkan tentang kisah Zulkarnain, yang mana kisah tentangnya tidaklah dikenal di masa Rasulullah SAW. Allah SWT pun menurunkan firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Fa'atba'a sababa. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Zulkarnain pun memulai perjalanannya di muka bumi untuk berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah SWT, hingga akhirnya tibalah dia di tempat terbenamnya matahari, yaitu di belahan bumi barat. Dia mendapati kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain pun berkata kepada mereka, "Berimanlah kepada Allah dan beribadahlah hanya kepadanya, dan kalian tidak akan aku perangi." Mereka menjawab, "Wahai Zulkarnain, kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Kami tidak takut kepadamu ataupun kepada pasukanmu." Zulkarnain pun kembali mengajak mereka agar beriman, tetapi mereka tetap menolak. Maka kemudian dia pun memerangi mereka, serta mengalahkan mereka dengan kekalahan yang telak. Allah SWT kemudian mengilhamkan kepada Zulkarnain bahwa dia diberi pilihan untuk menghukum mereka atau memperlakukan mereka dengan lembut. Raja yang soleh itu pun kemudian menegaskan langkahnya dalam menegakkan hukuman. Dia pun mengumumkan bahwa dia akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim dengan hukuman yang berat di dunia. Adapun hukuman di akhirat hanya Allah SWT yang berhak untuk mengambilnya. Sedangkan orang yang beriman, maka dia akan memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Setelah Zulkarnain menyelesaikan urusannya di ujung barat tersebut, dia pun menuju ke arah timur, hingga akhirnya dia sampai di ujung timur di mana matahari terbit dari tempat tersebut. Tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang tidak ditumbuhi dengan pepohonan, serta tidak pula ada rumah-rumah yang menaungi para penduduknya. Zulkarnain mendapati sebuah kaum yang tinggal di antara dua gunung. Mereka berbicara dengan bahasa yang sulit untuk dipahami. Mereka adalah kaum yang mengasingkan diri dan telah mengalami berbagai serangan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka melihat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang adil, mereka pun mendatanginya. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Maukah kau jika kami menyerahkan apapun yang kau inginkan dari harta milik kami, asalkan kau mau untuk membuatkan sebuah penghalang yang melindungi kami dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj?" Zulkarnain setuju untuk membangun tembok pembatas tanpa meminta imbalan harta dari mereka. Hanya saja dia meminta bantuan kepada mereka dalam pembangunan tembok tersebut. Dia pun meminta untuk dikumpulkan besi yang banyak dan diletakkan di antara dua gunung itu, hingga tumpukan besi itu setara dengan tingginya gunung. Kemudian setelah itu dia menyalakan api pada besi itu. Kemudian setelah itu dia menuangkan tembaga cair agar tumpukan besi tersebut menyatu. Jalan di antara dua gunung itu pun akhirnya tertutup, dan tertutup pula jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj untuk menyakiti mereka. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa untuk memanjat tembok tersebut, dan tidak pula mereka bisa melubanginya.
Kaum itu akhirnya selamat dari kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Setelah menyelesaikan pembangunan tembok itu, Zulkarnain memandangi bangunan tersebut dan memuji Allah SWT seraya mengaku bahwa hanya karena pertolongan Allah lah dia dapat melakukan pembangunan tersebut. Dia sama sekali tidak merasa bangga ataupun sombong karena berhasil membangun tembok itu. Karena raja yang soleh itu tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan bisa untuk melubangi tembok itu dan kembali memerangi umat manusia pada saat yang dikehendaki oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.